Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Abu Bakar Siddiq huwa laka khairu rafiq wa karim wa syafiq wa lam yaf'al ma la yalik wa bi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihil huril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Berbicara masalah tahun baru Hijriah, kita tidak bisa melepaskan diri, kita tidak bisa melupakan diri dari suka duka jatuh bangunnya perjuangan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau dengan susah payah menempuh perjalanan dari Mekah ke Madinah 363 kilo. Dia tempuh dengan kendaraan hanya unta, yang dimana suhu tidak bersahabat. Kalau di siang hari panasnya sampai menggosongkan kulit, dan kalau malam menembus sumsum ibadah Allah. Kenapa beliau hijrah? Ini mau jadi catatan untuk semua ibadah Allah. Di antaranya beliau hijrah tak lain dan tak bukan semata-mata hanya mempertahankan dakwah Islamiyah ibadah Allah. Semua tahu ketika beliau masih di Mekah, ketika itu pembesar-pembesar Quraisy menawarkan kepada baginda Nabi Muhammad, kalau antum butuh perempuan di Mekah, tunjuk, tinggal tunjuk berapa yang antum butuhkan, ambil semua perempuan untukmu Muhammad. Pak, ada yang nawarin perempuan, Pak? Subhanallah. Nabi ditawarin perempuan sebanyak-banyaknya di kota Mekah, ambil untukmu Muhammad. Beliau berpikir apa gerangan maunya kok tiba-tiba menawarkan perempuan. Lalu ketika beliau masih mempertimbangkan, kata pembesar Quraisy, barangkali Muhammad tidak butuh perempuan. Lalu kata pembesar Quraisy, coba tawarkan yang lain. Kalau beliau tidak ambil itu perempuan, Muhammad, kalau antum tidak butuh perempuan, antum butuh tanah, ambil tanah seluas-luasnya di kota Mekah untukmu Muhammad. Rasul ambil enggak, Bu? Rasul ambil enggak, Bu? Karena beliau tidak ambil itu. Kata pembesar Quraisy, barangkali Muhammad ini tidak butuh tanah, yang dia butuhkan jabatan. Akhirnya ditawarkannya jabatan. Muhammad, kalau antum tidak butuh perempuan, antum tidak butuh tanah, ambil butuh jabatan, duduki jabatan tertinggi di Mekah Muhammad. Sampai pada akhirnya ibadallah, tak tanggung-tanggung ketika itu beliau ditawarkan, Muhammad, perempuan yang cantik untukmu, tanah yang luas untukmu, jabatan tertinggi untukmu, semua untukmu Muhammad, dengan syarat. Apa yang jadi syarat? Tahu syaratnya enggak, Pak?
Pak, subhanallah. Bu, tahu syaratnya? Ketika itu beliau ditawarkan tanah yang luas untukmu, perempuan yang cantik untukmu, jabatan tertinggi untukmu, dengan syarat tolong hentikan dakwah Islammu Muhammad. Masya Allah. Lalu apa yang terjadi? Inilah satu bukti. Ketika itu beliau tidak ambil yang tawarkan pembesar Quraisy ketika itu. Beliau hijrah, artinya mempertahankan, membela dakwah Nah, untuk itu dengan semangat memperingati tahun baru Hijriah, semangat memperingati Hari Pahlawan, dengan selamat memperingati Milad FPI, maka kita tingkatkan dakwah Islam harus sampai di telinga umat, insya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibadul kiram, lebih-lebih lagi kita semua faham, kita punya negeri bukan negara muslim. Semua tahu Indonesia NKRI, tapi walaupun Indonesia bukan negara muslim, Islam di Indonesia di dunia terbanyak. Bukan hanya terbanyak, Islam di Indonesia terkuat. Bukan hanya terkuat, terberani, ibadah Allah. Tapi di sisi lain, kalau kita mau jujur, kenapa justru Allah melimpahkan berbagai macam musibah yang mayoritas Islam? Kenapa Allah melimpahkan berbagai macam bencana yang senantiasa sering berganti, tidak pernah berhenti, ibadah Allah? Kalau tidak ada ketidakberesan di antara kita, ibadah Allah. Bu, tahu ketidakberesannya? Tahu ketidakberesannya? Hati-hati. Kenapa Allah murka? Semua tahu. Allah dengan tegas menyatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika yang namanya manusia keluar dari batnun ibu, ketika yang namanya manusia keluar dari sulbinya, Allah tegaskan la ta'lamuna syai'a. Semua tanpa sehelai benang, mereka telanjang bulat, hanya berlumuran darah. Lalu apa yang terjadi? Dengan berjalannya waktu dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dan seterusnya, allazi ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Betul? Lalu pertanyaannya, kenapa Allah memberikan pendengaran, Allah memberikan penglihatan, Allah memberikan afidat? Tidak lain Allah berikan semua itu la'allakum tashkurun, supaya manusia pandai bersyukur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala, ibadallah. Nah, sekarang pertanyaannya, 1 kali 24 jam Bapak Ibu, kita banyak syukur apa kufur? Banyak syukur apa kufur? Banyak ibadah apa goflah? Banyak taat apa maksiat? Bagaimana Allah nggak murka, ibadah Allah? Artinya kenapa Allah murka? Karena maksiat merajalela. Bu, mau Allah turunkan murka? Mau Allah turunkan murka? Yang tidak jawab berarti mau, ya. Mau Allah turunkan murka? Oke. Kalau semua sepakat tidak mau Allah turunkan murka, salah satu trik, salah satu usaha kita, yuk tingkatkan dakwah Islam harus sampai di telinga umat, insya. Untuk alasannya, dan saya ingatkan, karena banyak diantara kita yang bisik-bisik atau main SMS-an, Pak Yai, saya mohon saran, ya, dan masukan dari Pak Kiai. Saya juga dari dulu ingin, semenjak berdiri FPI di Sumedang, semenjak berdiri FPI, saya juga ingin ikut gabung Pak Kiai. Tapi tolong Pak Kiai, isi dulu dong kekebalan badan saya. Betul? Di orang Sumedang ini macam-macam aja. Dia nuntut diisi ilmu kekebalan. Apakah dengan diisi badannya itu bisa jamin rumahnya dibakar orang? Apakah dengan isi badannya kekebalan bisa dijamin akan mengatakan atau diculik orang? Nih, tidak. Tapi kalau kita mempertahankan hukum Allah, agama Allah, kemudian aturan Allah, insya Allah pertolongan yang datang dari Allah lebih jauh, ibadah Allah. Subhanallah. Nah ini, paling tidak kita harus modal. Saya dari dulu teriak-teriak di mana tempat, Pak. Kenapa? Orang bilang, wah lain lagi ini ceritanya, kalau kita datang ini beda. Siapa bilang beda? Saya punya modal, boleh dikata guru saya ini orang-orang jahat, gitu aja. Kenapa saya bilang guru saya orang jahat? Kita tahu kan,
para pelaku maksiat, pengedar narkoba, mereka tahu bahwa ini aturan yang dilarang oleh negara dan agama. Betul? Bukan tidak tahu, mereka tahu itu. Siapapun yang melakukan kejahatan, mereka tahu bahwa yang dilakukan adalah larangan, yang dilakukan adalah kejahatan. Dan ketika dia tertangkap, dia pun punya resiko. Mungkin dipukulin orang, mungkin kena tembak, jauhnya mati. Dan kalau mati, insya Allah mereka masuk neraka. Betul? Betul? Catatan buat kita, mereka melakukan maksiat, kejahatan, mereka berani mati demi neraka, sementara kita kalau demi Allah, demi agama Allah, demi surga, masa takut mati. Betul? Betul? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ibadah Allah kita pun tidak mungkin semua kita bisa terlaksana, semua itu bisa lakukan, tidak lain biiznillah, hanya semata-mata dengan izin Allah. Untuk itu yang akhir dari kami, mudah-mudahan sekecil apapun kebaikan daripada pertemuan kita malam ini, mudah-mudahan Allah jadikan wasilah sehingga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah kita kepada hidayah dan segala. Amin. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin. Allah senantiasa memberikan istiqomah di jalan Allah dan Allah menganugerahkan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat adanya, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala al-Akbar, Mala al-Akbar, Nurul Mustafa.